tips untuk pemula yang baru mulai bisnis budidaya ikan hias. Apa tipsnya nih? Pertama, ciptakan rasa senang sama ikan dulu, cinta sama ikan itu. Lah kalau saya seneng, biarpun mati saya beli lagi taruh. Ayo. Tapi kalau yang mikirnya langsung ke antusias bisnis, namanya makhluk hidup itu antara hidup dan mati. Dibeli belum kita kembang sudah mati. Sering kejadian seperti itu. Ah, rugi ah, enggak ah, begitu kan? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat berbagi. Jadi kali ini kita relawan Yayasan Indah Berbagi sedang berada di tempat budidaya ikan hias. Nah, jadi sekarang saya sudah berada dengan Pak siapa Pak? Amin. Pak Amin selaku pembudidaya ikan hias. Jadi gimana sih keseruannya? Yuk kita kemon. Pak Amin, ini kalau boleh tanya jenis ikan apa Pak? Ini jenis ikan, banyaknya jenis ikan siklit. Ini termasuk namanya secara umumnya blue polar. Ini buntal. Kalau ini buntal, jenis ikan buntal ya. Ini ada buntal indukannya seperti ini. Nah, di sini lagi breeding ikan buntal ada, ikan Leporinus ada. Ini contohnya buntal ini dipasangkan secara sepasang-sepasang. Nanti kalau udah bertelur ditetaskan untuk jadi anakannya seperti ini nih, udah mulai jadi anakannya. Oh, berarti ini anak-anak dari si indukan yang ini? Iya, ini anakannya juga. Kawinnya secara alami, nanti telurnya baru disedot, ditetaskan, baru jadi anak menetas seperti ini. Nah, seperti ini hiu, lumba-lumba kecil atau baby dolphin. Ini segini sudah ukuran indukan. Di sini juga breeding baby dolphin juga. Teknik perkawinannya mereka harus dipisahkan dengan cara kawin suntik. Artinya pemberian hormon pakai lewat ovaprim. Boleh, bisa rata-rata pakai ovaprim ya. Lanjut Pak, ikan yang lain Pak, ada apa aja nih di sini? Nah, ini kan red hook atau ini golden severum. Nah, ini golden severum juga dia jenisnya keluarga siklit. Nanti dia dipisahkan secara alami dan telur sendiri. Nanti telurnya dipindahkan, nanti netas sendiri. Anaknya ada di luar, anak-anakannya nanti. Nah, kalau ini namanya timbar. Dia sejenis bawal atau gimana Pak? Sejenisnya ya mirip-mirip kayak bawal, mirip ya, tapi dia untuk hias ya. Karena dia punya hook bawahnya panjang, disebut red hook. Ini lumayan harganya. Ini cara budidaya juga dikawin suntik ini. Dia harus mijaknya supaya dia mau bereproduksi, keluarkan telur sama sperma yang diurut, nanti ketemu tumbuhan di luar ya. Nanti anaknya telurnya ditetaskan di tempat tertentu baik jadi netes seperti ini. Ini Leporinus, indukannya seperti ini indukannya. Ini ya namanya Leporinus, ikannya disebut secara umumnya ikan kaos kaki. Nah, ini budidayanya juga cara dikawin suntik. Mereka nanti dipertemukan telur sama sperma dipertemukan di salah satu tempat, nanti ditetaskan di akuarium dan anaknya seperti ini. Ini anakannya ini, anakan Leporinus ini, netesnya jadi seperti ini. Kalau ini indukan perot. Perot itu harus disilang antara simbilum dan red devil.
dia persilangan, hasil persilangan akan menghasilkan perot. Tapi 100% anaknya nggak mungkin perot. Yang bentuk badannya bulat dan mulutnya seperti kakak tua itu nanti yang dipilih. Nah, setelah dia ini kawin alami aja, ada batunya untuk media. Mereka naruh telur. Nanti setelah netas, setelah besar, anakannya ini. Nah, kok jadinya merah, Pak? Merah, karena dia punya darah red devil, dia darahnya dia keluar warna, nanti dia dari kecil mutasi. Dari hitam dulu tuh anaknya seperti itu, bisa warnanya menjadi oranye atau kuning dulu. Nah, nanti dikasih. Nah, setelah umur hampir 1 bulan segitu gini, warnanya tetap hitam. Seperti ini. Tapi nanti setelah ukuran menjelang 45 cm, mereka akan mutasi berwarna menjadi oranye ataupun kemerahan. Kalau sudah mutasi penuh akan jadi merah seperti itu. Seperti itu. Tuh, lihat ya, itu merahnya udah matang, siap dipasarkan. Oh, jadi kalau udah keluar warna merah itu udah siap dipasarkan? Iya. Oke, Pak Amin. Tadi kita udah keliling-keliling ke tempat Pak Amin yang udah selama ini Pak Amin budidaya. Banyak juga ternyata teman-teman ikan di sini. Jadi banyak banget jenisnya juga. Sekarang kita sesi wawancara Pak Amin. Di sini kita mau nanya, apa yang mendorong Pak Amin untuk memulai bisnis ini? Untuk ikan hias ya? Iya. Untuk ikan hias ini pertama hobi dulu, suka di ikan hias, suka di ikan. Ya, keduanya menghasilkan ya hasil yang cukup ya. Pasca pasarnya lumayan agak luas. Selain untuk di lokal, itu juga banyak pasarnya ikan hias sampai ke luar negeri, banyak yang sampai diekspor ikan hias. Jadi pasca pasarnya luas lah, sampai ke luar negeri bisa. Sampai luar negeri Pak? Iya. Emang sementara saya sampai ke provinsi ya, ke Padang, ke Makassar, ke Tanjung Pinang. Lokalan sendiri sampai ke Jawa Tengah, Jawa Barat ya. Mungkin saya belum sampai ekspor, tapi teman-teman sudah banyak yang udah bisa ekspor ke Cina, ke Eropa, sampai jauh lah pasca pasarnya. Itu yang mendorong masih luas kesempatan untuk mengambil kesempatan mencari rezeki di sana. Terus pertanyaan kedua Pak Amin, bagaimana Pak Amin mengatasi rintangan dan hambatan dalam perjalanan bisnis yang Pak Amin jalanin sekarang ya? Ya, rintangan pasti ada ya. Mungkin dari segi pemeliharaannya, mungkin karena iklim, hambatan untuk budidaya ikan itu kan banyak kan ketergantungan sama iklim ya. Iya. Terus mau nggak mau kita harus mempunyai tempat kayak tadi, ruang-ruang itu untuk menghambat perubahan iklim yang signifikan ya, yang ekstrim lah Pak. Terlalu dingin, terlalu panas, itu ada ruang karena kita bermain di kaca, akuarium. Iya. Ya, itu untuk salah satu untuk mengantisipasi supaya hambatan itu kan rata-rata karena kita budidaya kan rata-rata yang banyak dari iklim, jadinya kita harus antisipasi bikin ruang-ruang tadi. Nah, terus keduanya ya biasanya pasca pasarnya kita harus selektif sama pembeli. Ya memang tidak sekaligus kita tepat ke dapat pembeli yang oke, pembayarannya oke, tepat waktu, tapi itu bisa berjalan nanti dengan sendirinya. Kita harus selektif juga, tapi ya emang pengalaman dari ada yang pembayarannya macet juga ada pembayaran bagus juga ada, tapi ya nanti kita pilah-pilah lah. Ya tapi paling tidak sebelumnya pengenalan dulu supaya jelas pembelinya, terus pembayarannya bagaimana. Ya, itu. Oke Pak Amin, sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Bagaimana Pak Amin memotivasi tim dan mempertahankan semangat mereka nih?
tim kita ini kan memang ada kelompoknya ya. Jadi untuk supaya kita tidak bisa bekerja dengan sendiri. Mau nggak mau kita ternyata petani atau tim yang bisa mencetak ikan yang lain-lain ya. Variasi ikannya tuh. Jadi kita tidak bisa memegang ikan itu dengan sendiri. Harus kita punya tim atau kelompok itu yang harus ikannya itu jenisnya beda-beda ya. Mungkin satu orang cetak gapi, satu orang nyetak manfish, yang lainnya nyetak ikan blue elektrik, black bass, discus, ataupun ikan jenis-jenis lain. Nah, mereka punya fak masing-masing sesuaikan dengan lingkungannya, daya dukung lingkungannya. Lingkungan mereka daya dukungnya banyak apa ini? Banyak kutu air, banyak cacing, ya manfaatinlah hasil lingkungannya. Ikan-ikan yang kira-kira itu kebutuhan pakannya dari itu ya kita dominasi di situ, sesuaikan sama lingkungannya. Karena lingkungannya itu mendukung, otomatis kelompok tani ini merasa mudah untuk mencari pakannya, untuk murah membesarkannya. Jadi setelah besar ini kan mereka lebih banyak untung ketimbang pakan yang harus beli. Karena di sekitarnya itu memungkinkan ada. Nah, terus ya untuk harga mereka untuk petani kan menyesuaikan harga pasar. Mereka udah paham dari petani berapa, kita jual nanti berapa. Mereka juga menghargai untuk ada jasa penjualan itu, udah tahu sistemnya, udah jelas transparan seperti itu, udah kita jelaskan. Dan rata-rata yang kita ajak bermain ikan ini mereka yang satu punya hobi, memang keduanya memang mau ulet ya. Kalau bisa mah ya sambil nyari pakan bisa, sekitar lingkungannya dekat, nggak susah untuk kita mencari pakan atau daya dukungnya itu susah. Kan bingung kalau kita mencari pakan aja mau besarin ikan harus beli ke tempat yang jauh, harus kemana ya, itu otomatis menambah biaya. Kalau sekitar daya dukungnya memang ada ya rata-rata mereka mau, karena gak mudah didapatkannya itu pakan-pakan itu. Dan kita juga akan memberi semangat indukan yang mereka butuhkan apa, kita akan mencarikan. Pengen ikan apa, ada cocok untuk itu ya indukan, kita berusaha mengadakan indukan itu. Kita kasihkan, suruh beternak, suruh membesarkan, nanti kita beli lagi itu hasil ternakannya. Kita beli lagi. Jadi mereka mencetak produk ikan tertentu, ya nanti pasarnya siap saya ambil, saya beli lagi. Jadi mereka nggak susah-susah untuk menjualnya. Gitu. Jadi mereka bisa berjalan, jadi mau. Terus kita lanjut ke pertanyaan yang keempat. Bagaimana Pak Amin mempertahankan keseimbangan antara kehidupan pribadi dan bisnis? Untuk usaha kan kepengen kita juga seimbang dengan keluarga, dengan usaha yang kita jalankan. Makanya kalau usaha kayak ikan ataupun makhluk hidup, kalau bisa sentranya atau pokoknya usaha itu dekat sama kita. Setiap buka pintu ataupun kita ke belakang itu yang diurusin ada di depan mata kita. Bermasalah enggaknya kita lebih tahu. Gampang diantisipasi. Nah, kan gampang, dekat rumah. Kita mau pergi sama keluarga, mau ada acara sama keluarga, kan dekat. Jadi terus ada anak buah juga kita pasain bisa, terus kita bisa atur-atur. Tinggal berangkat sebentar balik lagi udah bisa. Enggak kita harus ke tempat lokasi yang kita untuk usaha itu jauh. Entah pulangnya jauh lagi, untuk keperluan apa lagi. Kalau bisa mendekat, sehingga kalau terjadi apa-apa kayak mati lampu, aerasinya nggak jalan, kita tahu. Lah kalau sampean di sana, miaranya di sini mati lampu, ada mesin mati, ikannya perlu perputaran kayak putaran gini, ada oksigen yang terlarut, kayak blowernya tadi di sana mati, ikan nggak ngap.
Di sana nggak mati seandainya, di sini mungkin bisa, tapi biarpun itu setengah jam atau 2 jam bisa berpengaruh, ikannya bisa kolap mati semua. Telat 1 hari ataupun berapa jam tergantung kekuatan ikannya. Ya udah kita urusin, udah susah payah, udah capek-capek tinggal jual, akhirnya mati. Ya makanya kalau diusahakan itu untuk makhluk hidup ya, usaha untuk makhluk hidup ini kalau bisa dekat sama tempat tinggal. Jadi kita mau ngantarkan anak sekolah, udah kita lihat, udah kita cek tempat itu usaha kita, udah kita lihat sebelum kita berangkat, kita bisa cek dulu, baru kita jalan. Nanti pulangnya bisa ngaran, oh yang perlu digarap yang mana nih, ini. Jadi udah ketahuan. Nggak, kita nggak tahu dia datang, kita lagi ada sibuk di mana, datang ikan nggak kekontrol. Kalau bisa mah dekat sama itu antisipasinya tadi untuk menyeimbangkan, kalau bisa tuh lokasi yang kita usahakan dekat sama tempat tinggal kita. Iya, biar lebih terkontrol juga, seimbang gitu ya Pak ya. Iya. Oke Pak Amin, sekarang kita mau nanya, berhubung kita tim breeding dia mah. Dia bagian breeding. Jadi berhubung kita dan tim Yayasan Indah Berbagi ini Pak mau belajar budidaya, kita juga udah nyiapin pertanyaan juga nih. Jadi yang pertama Pak, apa aja yang harus dipersiapkan untuk memulai budidaya ikan hias? Nah, yaitu tadi yang saya ada singgung di situ ya, lingkungannya itu dia dukung lingkungan dulu. Dia dukung lingkungan, artinya di situ sumber pakan ada nggak? Mungkin sekitar situ ada ya, nyari kotor gampang, nyari cacing gampang. Seandainya nggak harus beli dulu nih. Kalau harus beli semuanya bisa lah. Tapi kan kalau kita untuk pemula, itu semuanya mau beli, kalau kita duit kita ada nggak apa-apa dah. Nah, kalau kondisi keuangannya lagi minim, kita kan bisa antisipasi. Nyari kutu masih bisa, ikan-ikan kecil ini kayak gapi, serokin, lemparin, dapat sedikit-dikit nggak apa-apa. Kutu air, dapat ya cacing, bisa. Ataupun kayak kalau ikan konsumsi kayak gurame, ada daun-daun sente, daun lompong, masih bisa. Itu menambah daya dukung. Prasarannya itu daya dukung tadi, pertama daya dukung, ya keduanya ikan itu yang mudah, yang komunikatif, dijualnya mudah, siapa aja ditawarin lebih banyak maunya. Ya contohnya kayak tadi gapi, mudah dipiara, beranak sendiri, ya kita rajin ngurusin anakannya, pakan sekitar lingkungannya itu ada. Terus tempat nggak ribet, nggak harus kudu pakai aerasi, bisa kayak aerasi kayak mesin-mesin tuh. Itu bisa. Kalau gapi-gapi bisa. Ya nomor 1 tidak dukung lingkungannya, terus keduanya pasca pasarnya gampang nggak gitu. Nah terus kita lanjut Pak, bagaimana cara ngelola kualitas air untuk memastikan kesehatan ikan? Sebelum langkah ya harus kita cek kondisi air sumur kita yang mau diperuntukkan untuk usaha itu. Cek pH air, tingkat keasaman air. Ya normalnya itu kan kalau bisa didekatkan dengan cek pH itu di angka 7. Artinya pH 7 itu netral, 0 tingkat keasamannya. Semakin rendah 6, 5, 4 itu semakin asam, menuju ke 1 tingkat asamnya semakin tinggi. Itu hampir banyak ikan yang nggak kuat di pH yang asam. Kalau 8, 9 arahnya ke basa. Kalau bisa tingkat air yang kita pakai ini mendekatkan angka 7 ataupun dapat di angka 7 kalau bisa. Secara umum ya, mungkin kalau ikan-ikan yang tertentu yang butuh pH tinggi 8, 9, ikan-ikan siklit maunya. Tapi sulit kalau untuk diterapkan di sini rata-rata nggak nyampe di atas 8, enggak, di sini enggak.
di sini rata-rata 7 ataupun 6, maksimal 7,5 rata-rata sekitar wilayah sini ya, rata-rata. Tapi perlu dicek dulu, ya siapa tahu tiap lubang beda-beda, bisa 5, bisa 4, bisa 7, bisa 8. Cek dulu pakai pH tester. Di situ, di sini memang rendah, begitu keluar 5, makanya saya bikin 3 tahapan, 1, 2, 3. Ini yang sudah matang, artinya sudah mencapai di angka 6,5, 7 di sini. Di sini baru untuk mencapai 6, 7, kurang lebih di angka 7. Di sini dibutuhkan waktu kurang lebih 3 hari untuk diaerasi seperti ini. Mungkin yang udah hari ketiga udah matang, ini baru hari kedua, ini baru hari yang pertama. Jadi ini habis, kita pakai yang ini udah matang, pindah ke sini. Ntar ini habis, ini ganti yang ini, pindah ke sini, matang. Kita udah ini habis kan, kita pakai ini isi lagi baru, jadi 0 lagi, masih pH-nya masih 5, nggak bisa dipakai. Jangan dipakai, nanti hari ketiga, urutan ketiga udah kepakai lagi ke sini. Makanya dibikin estafet supaya ikan itu yang kita olah ini nggak gampang mati, nggak gampang sakit, karena pH-nya yang tidak sesuai dengan kebutuhan ikan. Iya. Terus Pak Amin, kita mau nanya, gimana nih tata cara untuk memperkembangbiakan ikan hias? Tiap ikan tuh beda-beda. Kayak tadi yang situ kepengen gapi ya, itu gampang dimasal. Ya dimasal nanti kami sendiri keluar anak, tinggal mengikuti anakannya kita pindah-pindahin juga bisa. Ada yang sistemnya bertelur. Bertelur itu biasanya tuh berpasangan. Dia akan mencari pasangan sendiri, biarpun itu mereka dimasal, mereka akan mencari pasangan sendiri. Kayak manfish, kayak blue polar, kayak ikan jenis siklit, mereka akan nyari pasangan sendiri, cari tempat tersendiri untuk bijang, ngeluarin telur, terus dibuahin sama si jantan. Nah, kalau yang itu harus kita rajin-rajin melihat mana yang udah berpasangan, kita ambil, kita kasih tempat tertentu sendiri supaya nggak terganggu nanti telur sama yang lain yang belum masang. Iya. Di situ. Terus ada lagi yang sistemnya yang tidak pada alamnya, yang harusnya dari daerah lain, ikan itu ikan dari kembang dari negara lain atau daerah lain yang susah berkembang biak di tempat kita karena tidak beda alamnya. Iya. Tadi caranya disuntik. Oh, disuntik Pak? Iya, disuntik itu pakai hormon tertentu. Yang jelas hormon itu dipakai hormon hipo untuk menaikkan tingkat kematangan telur, terus tingkat temperamen si jantan tadi supaya matang gonad, supaya matang hormon spermanya gitu. Dengan cara seperti itu, kira-kira ikan yang sudah tua telurnya, kelihatan perutnya udah besar, kita suntik pakai itu. Jantan juga nanti setelah berapa jam ada ukurannya, harus dipakai rata-rata 6-8 jam untuk nanti supaya mereka matang telur, diurut, sperma diperas, ditaruh di mangkok atau yang tempat yang bersih, baru kita aduk. Itu ada pakai obat ataupun pengganti hormon hipo, itu bisa pakai di umumnya pakai Ovaprim. Terus Pak Amin, bagaimana cara menangani ikan yang terkena penyakit? Ikan yang kena penyakit harus kita obatin ya. Kalau masih bisa diobatin nggak parah, ya harus kita perlakuan khusus. Sesuaikan penyakitnya apa di situ. Biasanya tuh faktor cuaca itu yang berpengaruh sekali. Habis terlalu panas, terus dingin sekali, itu akan menimbulkan banyak penyakit itu biasanya, yaitu bakteri. Ada yang kena velvet, ada yang kena white spot. Itu rata-rata kita karantina khusus akuarium itu, ataupun kita pindahkan tuh ikan, kita obatin sesuai ke penyakitnya itu. Di sini nggak begitu berat ya, karena pH-nya nggak mudah kita atur, agak sedang buat mereka ya. Rata-rata kita siapkan obat macam-macam. Obat itu bisa kita pakai jenis-jenis tetra.
oxytetra bisa, agriflavin bisa, atau cukup dengan di sini saya rendah gampang ekstrak daun ketapang sama garam, tergantung penyakitnya. Kalau penyakitnya cuma kena velvet, kena red spot, diobatin pakai itu, di sini 2-3 hari udah sembuh lagi. Ada yang susah diobati karena mungkin di tempat pH terlalu rendah. Ada orang dibilang itu ikannya sakit, padahal sebetulnya pH-nya itu yang rendah, yang kerendahan terlalu asam. Ikan jadi selaput labirinnya yang kayak lemak itu tercuci. Jadi tumbuhnya jamur, tumbuhnya berbagai macam bakteri nempel, itu sakit. Diobatin nggak bakal kena kalau sebelum airnya dirubah ke yang normal. Nah, terus ini paling penting Pak Min buat pemula. Jadi ada yang nanya Pak Min, tips untuk pemula yang baru mulai bisnis budidaya ikan hias. Apa tipsnya nih? Pertama, ciptakan rasa senang sama ikan dulu, cinta sama ikan itu. Lah kalau saya seneng, biarpun mati saya beli lagi taruh. Ayo. Tapi kalau orang mikirnya langsung ke antusias bisnis, namanya makhluk hidup itu antara hidup dan mati. Dibeli belum kita kembangkan sudah mati. Sering kejadian seperti itu. Rugi enggak begitu kan. Tapi kalau dasarnya punya seneng, cinta ikan, hobi ikan, dari awalnya situ pasti cepet deh ngertinya di ikan nantinya. Oh ini maunya dibeginiin, oh maunya begini, oh maunya hidup bagaimana. Jadi kita selalu pengen tahu, pengen belajar begitu. Tapi hanya untuk sekedar beli dijual, itu jual marketing aja deh, itu jadi salah saja deh, jual ngambil di si A kita lempar ke B, itu aja deh, nggak kita urusin. Kalau kita tahu urusannya, rata-rata harus kita tahu, soalnya kan setiap transaksi belum tentu itu tepat waktu. Begitu barang kita ambil, cancel aja ya, kirim aja besok. Harus kita kemanain kalau kita nggak tahu cara penanganannya. Ganti air, kasih obat sedikit apa, Protetra, Super Tetra kek, kasih garam dikit kek, kita gas lagi, disimpan. Kalau baru 1 hari kita simpan begitu bisa. Kalau di cancel seminggu, perlu butuh tempat. Kayak tadi persyaratannya, kasih ada aerasinya, harus ada di ruangan. Kalau akuarium nggak bisa, kita nggak miara ikan ada akuarium tapi di luar hampir nggak bisa karena perubahan suhunya dari siang ke malamnya jauh. Karena kaca itu penghantar panas terbaik. Begitu siang panasnya luar biasa total. Begitu malam dia dinginnya dingin total. Jadi perubahan suhu yang jauh antara panas ke dinginnya ini jauh, itu ikan nggak kuat. Ada kayak orang habis kena panas-panas terus masuk ke AC, yang ada malah masuk angin. Kalau orang bisa kerokan. Minum jamu. Kalau ikan nggak bisa teriak, tahu-tahu besoknya udah gini. Karena ngerasain perubahan itu, lendir-lendir mereka yang untuk bertahan hidup makan keluar semua. Entah kepanasan, entah kedinginan, itu mereka udah mocok, nguncep berapa ya. Jadi kamu udah sakit di situ. Ya kalau bisa mah awalnya suka dulu main di ikan. Jangan nilai bisnisnya dulu. Setelah kamu suka ikan, kamu bisa. Yang penting kan ikan hias itu mempertahankan bagaimana ikan itu hidup. Kalau hidup kita nyari keuntungan dapat. Tapi namanya ikan udah putus mati, seperak pun nggak bakal kembali. Hidup ini kita beli kemahalan. Jika namanya hidup kita kembangkan lagi ya. Punya anaknya nanti akan kita jual bisa lagi. Ataupun yang dari belian normal 5.000, ya kita gedein lagi supaya laku 50.000, 100.000 akan terjadi. Ikan hias akan terjadi. Kita beli ikan yang 1.000-2.000 perak, menjual ikan nanti sampai ratusan ribu akan terjadi. Tapi kalau kita usaha dagang yang lain, coba adakah untungnya di atas 50% atau 100% untungnya 5 kali lipatnya? Hampir dagang apa ya hampir susah. Di ikan hias yang bisa. Saya beli 50.000 karena kamu suka, mau nggak 500.000? Karena kamu suka dibeli kan? Iya. Pasti beli. Tapi kalau ikan konsumsi
udah ketahuan pas pasarannya itu 30 sekilo. Kamu suruh beli 35 aja nanti karena tahu pasarannya bahwa ini bisa gitu. Tapi kalau di ikan hias yang masih memungkinkan, kita beli kecil, gedein, warnanya tambah bagus. Dari bulan 5.000 bisa kita jual 50.000. Kali berapanya akan terjadi, bukannya bisa selalu ya, bukan selalu, tapi akan terjadi bisa. Kita jual indukan saja nanti dari kecil, harga taruhlah dari 5.000 jadi sebuah ukuran indukan. Laku 100.000 ya akan terjadi, masih bisa terjadi di ikan hias. Jadi bisa ngambil untung banyak itu di ikan hias, bisa untung ambil banyak. Itu ikan-ikan yang eksklusif, artinya yang bisa sosok satu-satunya di nilainya tuh per ikan ya, kayak diskas, coraknya yang bagus, lohan paling bibitnya 30-40 ribu ya. Kalau udah jadi jeneng gede, markingnya pada keluar, merah keluar, dijual 250.000, 300.000 kan cepat kalau udah ukuran gede gini. Ya tapi dengan syarat kita kan ngurusin, memperbaiki, membuat indah tuh ikan, membuat bagus tuh ikan. Harganya bisa berlipat-lipat. Ya, mungkin itu aja, banyak tipsnya dari Pak Amin. Jadi kita sama-sama belajar, kita motivasi, kita jadi motivasi Pak Amin ini. Semoga kita yang sedang berjuang untuk menjadi budidaya ikan hias bakal sukses ke depannya seperti Pak Amin ini. Jadi gitu aja video kali ini, kita tutup. Saya Dustin, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.